Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duyung dalam kitab ulama banyak disebutkan. Ada yang menyebut sebagai peri laut, ada juga yang menyebut sebagai manusia laut. Video yang diduga sebagai duyung viral di TikTok sampai ditonton hingga 20 juta kali. Video ini diupload oleh akun TikTok @fokuwiau. Dalam captionnya ditulis asli atau palsu. Netizen pun mengomentari video tersebut dan kebanyakan dari mereka tidak percaya kalau ini tuh duyung yang asli. Nah, gimana nih menurut sahabat, apakah ini duyung asli atau orang yang memakai kostum? Tulis di komentar ya. Putri Duyung atau The Mermaid masih menjadi misteri yang belum terpecahkan, sebab tak sepenuhnya sepakat kisahnya hanya sekedar dongeng dan khayalan belaka. Pada berbagai belahan dunia, ada banyak versi tentang keberadaan makhluk tersebut. Ada yang menggambarkan sosoknya sebagai putri cantik yang separuh tubuhnya adalah ikan. Ada pula yang melukiskan Putri Duyung sebagai makhluk dengan rupa yang buruk dan pengganggu. Jika seorang pelaut atau kapal tak sengaja bertemu dengannya, itu bisa jadi alamat sial. Karena makhluk Putri Duyung kerap risih dan murka jika bertemu dengan orang asing. Makanya makhluk itu kerap dikaitkan dengan peristiwa alam seperti banjir, badai, dan kapal karam. Kisah Putri Duyung pertama ditemukan di Assyria. Kisahnya mengenai Dewi Atargatis yang jatuh hati kepada seorang gembala namun terbunuh olehnya. Lantaran malu, Atargatis menceburkan diri ke laut dan merubah dirinya menjadi ikan. Karena kecantikan sang dewi hanya separuh tubuhnya yang berubah menyerupai ikan. Atargatis pun dilukiskan sebagai ikan berkepala dan bertangan manusia. Wujudnya mirip dengan dewa Hera dari Babilonia. Legenda Yunani juga menerangkan Putri Duyung berasal dari keluarga Alexander Agung. Diriwayatkan bahwasanya adik Alexander, Thessalonike, berubah menjadi duyung setelah kematiannya. Di media sosial di kanal YouTube, keberadaan makhluk Putri Duyung masih menjadi perbincangan. Beberapa jejak akan keberadaannya diklaim telah dibuktikan. Beberapa peninggalan makhluk itu juga kerap dijadikan bukti akan eksistensinya. Kisah pertemuan Putri Duyung dengan manusia juga dibukukan dalam catatan perjalanan Christopher Columbus. Dalam jurnalnya, dia menuliskan bahwa dirinya melihat 3 Putri Duyung tengah melintasi perairan Karibia. Pada catatannya, The Diary of Christopher Columbus, 9 Januari 1493 dikatakan, rupa Putri Duyung tak secantik dengan apa yang dilukiskan. Namun Columbus tak menampik wajahnya seperti manusia. Penjelasan tentang makhluk laut menyerupai Putri Duyung juga terangkum dalam beberapa kitab, di antaranya adalah berikut ini. Putri Duyung dapat kita temukan kisahnya di kitab Ajwibah Az-Zurqani, kitab Hasyiyah Al-Bujairimi, kitab Hayyah Al-Hayawan, dan beberapa pendapat ulama kontemporer seperti Ibnu Utsaimin dan Syekh Shalih Fauzan. Kitab Ajwibah Az-Zarqani adalah kitab yang berisi jawaban-jawaban Az-Zarqani. Az-Zarqani sendiri merupakan ulama besar bermazhab Maliki dan hidup hingga wafat di Kairo. Kitab Hasyiyah Al-Bujairimi atau nama lengkapnya Tuhfah Al-Habib ala Syarh Al-Khatib, yaitu kitab yang menguraikan fikih mazhab Imam Syafi'i. Kitab ini dikarang oleh Al-Syaikh Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al-Bujairimi Al-Syafi'i atau dikenal dengan nama Imam Bujairimi. Kitab Ajwibah Az-Zarqani menerangkan istilah Putri Duyung disebut dengan Admiyatul Bahr atau peri laut. Dalam kitab Hasyiyah Al-Bujairimi disebutkan dengan Banatul Rum. Dalam kitab Hayyah Al-Hayawan disebutkan dengan Insanul Ma, serta Syekhul Bahr untuk yang jantannya, dan Syekh Fauzan menyebutnya Hurriyah.
Dalam kitab Hasyiah Bujairimi jilid 4 halaman 230, Ar-Rawyani Asy-Syafi'i bercerita tentang para pelaut. Bahwasanya beliau Ar-Rawyani jika didatangi oleh nelayan yang membawa ikan dalam bentuk seorang wanita, maka beliau meminta sumpah dari nelayan itu bahwa dia tidak pernah menyetubuhinya. Tuhfah Al-Habib ala Syarh Al-Khatib 4325. Dalam kitab Hayah Al-Hayawan jilid 1 halaman 46, manusia laut adalah hewan yang menyerupai manusia, namun dia memiliki ekor. Al-Ghazwaini berkata, ada seseorang yang datang membawa hewan ini di zaman kami dengan bentuk yang telah kami sebutkan, dan disebutkan, sesungguhnya di Laut Syam di beberapa waktu dan hewan yang bentuknya menyerupai bentuk manusia dan dia memiliki jenggot yang putih. Mereka menamainya dengan Syekh Al-Bahr. Jika dia dilihat oleh manusia, maka mereka senang. Hayah Al-Hayawan 146. Mengenai fisik, ceritanya Putri Duyung merupakan hewan yang mirip dengan wanita dan cantik. Hal ini juga diterangkan dalam kitab Hasyiah Al-Bujairimi jilid 4 halaman 230. Banat Ar-Rum adalah ikan di laut yang menyerupai wanita. Dia memiliki rambut yang terurai panjang, warnanya condong ke coklat-coklatan, memiliki farj, kemaluan, dan payudara. Dapat berbicara namun tidak dapat dipahami. Mereka tertawa dan terbahak-bahak. Terkadang ikan ini ditangkap oleh para pelaut, kemudian dinikahi dan dikembalikan lagi ke laut. Tuhfah Al-Habib ala Syarh Al-Khatib 4325. Pada tahun 2009 terjadi demam Putri Duyung di Kiryat Yam, Israel, menyusul laporan penampakannya. Warga lokal yang pertama melihatnya mengaku bahwa makhluk itu sedang berjemur. Ketika ia dan temannya mendekat, terduga Putri Duyung itu bergeser dari pantai pasir dan raib masuk ke dalam gelombang. Mereka kaget melihat wanita itu tidak memiliki kaki tetapi ekor. Penampakan itu bukan yang satu-satunya. Setelah kabar kemunculan beredar, ratusan orang mengaku juga melihat Putri Duyung di Kiryat Yam. Pada tahun 2012, para pekerja konstruksi di Zimbabwe kabur ketakutan dari tempat kerja mereka di bendungan Gokwe dan Osborne karena Putri Duyung yang mengamuk. Dalam bahasa setempat, Putri Duyung dikenal sebagai Mamba Muntu. Para pekerja setempat dibesarkan di kawasan yang penuh dengan kisah rakyat dan mitos, sehingga mereka percaya Mamba Muntu sebagai pembawa bala. Mereka pun menolak menyelesaikan pembangunan bendungan itu. Dewan setempat berusaha meneruskan pembangunan dan memperkerjakan para pekerja kulit putih yang tidak terpapar pada legenda dan ketenaran Mamba Muntu. Tapi para pekerja itu pun kabur meninggalkan lokasi pembangunan dan bersumpah tidak akan kembali lagi karena kemarahan dan pelecehan oleh Putri Duyung Sungai Zimbabwe. Sebagai upaya menenangkan putri-putri Duyung yang mengamuk, para anggota dewan setempat memutuskan melakukan upacara ritual dan penyucian agar bisa meneruskan pembangunan bendungan. Nah, di Indonesia sendiri juga pernah ditangkap Putri Duyung. Pada tahun 1943, Perang Dunia II masih berkecamuk. Tapi pertempuran tidak menghentikan kehebohan terkait kabar kemunculan Putri Duyung di Pulau Kei, Indonesia. Pasukan Jepang menugaskan tim pengintai. Selama di sana, beberapa anggota tim pengintaian melaporkan melihat sosok serupa manusia di dalam air. Makhluk mungil itu memiliki sirip di leher dan kepala, serta mulut seperti ikan lele. Sosok Putri Duyung dilaporkan sering terlihat bermain-main di laguna dan dekat pantai di Pulau Kei. Para anggota pasukan Jepang konon heran dengan apa yang mereka lihat. Tapi setelah bicara dengan penduduk setempat, mereka diberitahu bahwa makhluk seperti Putri Duyung itu dikenal dengan sebutan orang ikan. Taro Horiba, seorang sirsan dalam kelompok itu, diundang oleh penduduk pribumi untuk melihat makhluk yang pernah mereka tangkap dalam jaring-jaring nelayan. Nah, tiba di desa, ia memasuki rumah kepala suku dan mendapati makhluk-makhluk itu berserakan di lantai. Horiba menjelaskannya sebagai tubuh-tubuh mungil dengan rambut merah kecoklatan, sirip di sekujur leher, dan muka seperti manusia, walau tanpa bibir, lebih mirip ikan dengan gigi-gigi yang tajam.
Horiba bingung dengan apa yang dilihatnya dan mendesak ahli zoologi untuk memeriksanya setelah perang. Tetapi tidak ada seorang pun yang mempercayai ceritanya tentang Putri Duyung Pulau Kai. Nah, sekian video kita kali ini. Jangan lupa kasih komentarnya ya sahabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.